Soal, lalu bagaimanakah cara menyerahkan diri kepada Allah dalam sudut pandang ilmu ma'rifat? Jawab, cara menyerahkan diri dalam sudut pandang ilmu ma'rifat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan maksud sebenarnya, arti menyerahkan diri, dan sekaligus cara menyerahkan diri kepada Allah dalam sudut pandang ilmu hakikat dan ma'rifat. Maka dari itu, silakan dengarkanlah video ini sampai selesai agar dirimu mengetahui rahasia sebenarnya, maksud dari menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak sedikit orang yang sering melakukan penyerahan diri kepada Allah, bukan menjadikan dirinya bahagia dan keluar dari masalah hidup. Justru sebaliknya, dia semakin merasakan kesusahan. Semakin hari batinnya semakin gelisah, pikirannya tidak tenang, dan akhirnya membuat dirinya stres dan putus asa. Ini semua terjadi karena orang itu tidak tahu maksud sebenarnya dari kalimat menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini ada banyak orang yang berpendapat bahwa arti atau maksud menyerahkan diri kepada Allah adalah memberikan atau menyerahkan dengan sepenuh hati segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal, kapankah seseorang itu akan melakukan penyerahan diri kepada Allah? Jawab, kebanyakan orang melakukan penyerahan diri kepada Allah setelah mereka berada dalam kesulitan hidup. Soal, bagaimanakah contohnya? Jawab, apabila mereka sudah berjuang, berusaha, dan berikhtiar di sana sini, namun belum juga mendapatkan hasil. Di saat itulah mereka akan melakukan tawakal atau menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal, apakah itu salah? Jawab, tidak salah. Cara penyerahan diri itu benar apabila dilihat dari sudut pandang ilmu syariat. Tetapi masih perlu penjelasan lebih lanjut dan bimbingan yang lebih teratur agar pelaksanaan peraturan Allah dan Nabi itu dapat dilakukan semestinya, tidak menurut penangkapan otak orang yang hanya membaca dan melakukan sesuka-sukanya. Karena apabila seseorang itu hanya memahami bahwa menyerahkan diri kepada Allah adalah memberikan segala urusannya kepada Allah setelah mereka sudah berusaha di sana sini dan tidak ada hasilnya, maka hasilnya pasti juga akan sama, baik dikala dia sudah berusaha di sana sini maupun dikala dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Ujung-ujungnya juga tidak akan menutup kemungkinan orang seperti ini pasti juga akan kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tidak terjadi yang demikian pada diri kita, sekarang aku akan menjelaskan arti atau makna sebenar-benarnya maksud dari penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ilmu hakikat. Soal, lalu apakah maksud atau arti penyerahan diri dalam sudut pandang ilmu hakikat? Jawab, arti dari menyerah diri kepada Allah bagi orang arif atau menurut ilmu hakikat itu adalah menerima apapun yang Allah takdirkan atau tetapkan atasnya. Ketahuilah, janganlah memahami bahwa
Arti dari kata menyerah diri kepada Allah itu adalah kita memberikan masalah kepada Allah, atau kita memberikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan arti yang sebenarnya adalah menerima apapun yang Allah tetapkan atas dirinya. Soal, kenapa dikatakan bahwa arti menyerahkan diri kepada Allah adalah menerima? Jawab, karena di balik maksud perkataan kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah dan kita menyerahkan hidup dan mati kita kepada Allah, maksudnya adalah menandakan kita benar-benar telah menerima dengan sepenuh hati bahwa apapun yang terjadi pada kita itu adalah sudah sememangnya takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah atas kita. Semua perkara yang menimpa kita itu adalah sudah sememangnya akan terjadi pada kita sesuai dengan apa yang sudah Allah gariskan kepada kita. Makna orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah adalah berarti orang yang sudah benar-benar siap menerima apapun yang Allah berikan atau tetapkan untuknya, karena dia sadar bahwa Allah lah yang menguasai, mengatur, dan mengurus setiap makhluknya. Dan inilah maksudnya dikatakan bahwa makna menyerahkan diri kepada Allah adalah menerima semua apapun yang sudah Allah berikan atas kita, bukan kita yang memberikan masalah kita kepada Allah. Jika kita memiliki kefahaman seperti ini, maka kita akan menjadi orang sabar yang sebenar-benarnya sabar, tanpa ada berkeluh kesah lagi kepada Allah dengan apapun yang terjadi pada diri kita. Sebab orang yang sabar itu bukan karena rela menanggung penderitaan hidup, bukan karena rela hidup miskin dan sebagainya. Percayalah, kita tidak bisa menahan kesabaran jika tidak diberikan kekuatan oleh Allah. Kita tidak bisa bersabar atau tidak bisa menahan diri dari penderitaan jika kesabaran itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menjadi orang yang sabar jika bukan dari kuasa Allah, karena kesabaran bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Untuk menjadikan kesabaran sebagai milik Allah, kita harus berserah diri kepada Allah dengan cara menerima semua ketetapannya. Setelah berserah diri kepada Allah, barulah kita dikatakan sebenar-benarnya sabar. Soal, apakah sebenarnya yang membuat orang itu tidak dapat berserah diri dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab, orang yang jahil tentang hukum dan perjalanan takdir, dia tidak dapat berserah diri dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sebalik kejahilannya, itulah nafsu akan menggunakan akal untuk menimbulkan keraguan terhadap Allah. Rohani orang yang jahil dengan hakikat takdir itu, dia masih terikat dengan sifat-sifat kemanusiaan biasa. Bagi orang yang mengerti dan mengetahui betul jalan takdir itu, dia akan sadar tentang segala perkara. Tidak kira apa istilah yang digunakan adalah termasuk dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, apapun yang kita istilahkan sebagai perjuangan, ikhtiar, doa, merubah nasib diri, dan lain-lain, semuanya adalah ketentuan Allah, pagar takdir mengelilingi segala-galanya. Jika engkau memahami ini, maka engkau akan dapat melakukan penyerahan diri dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menerima dengan baik apapun yang sudah Allah tetapkan atas kita, baik dari sesuatu yang sudah terjadi maupun kepada sesuatu yang belum terjadi.
Soal, lantas bagaimanakah caranya agar kita bisa melakukan penyerahan diri kepada Allah secara menyeluruh, dan agar supaya kita bisa menerima takdir dengan benar? Jawab, kenalilah hijab yang ada pada dirimu berupa hijab nafsu dan hijab akal. Hijab kedirian itu jika disimpulkan, dia boleh dilihat sebagai hijab nafsu dan hijab akal. Nafsu yang melahirkan keinginan, cita-cita, angan-angan, dan semangat. Akal menjadi tentara nafsu, menimbang, merancang, dan mengadakan usaha dalam menjayakan apa yang dicetuskan oleh nafsu. Jika nafsu inginkan sesuatu yang baik, akal bergerak kepada kebaikan itu. Jika nafsu inginkan sesuatu yang buruk, akal itu juga yang bergerak kepada keburukan. Dalam banyak perkara, akal tunduk kepada arahan nafsu, bukan menjadi penasihat nafsu. Oleh sebab itu, itulah di dalam menundukkan nafsu tidak boleh meminta pertolongan akal. Sebab dalam proses memperolehi penyerahan secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu akal dan nafsu perlu ditundukkan kepada kekuatan takdir. Akal mesti mengakui kelemahannya di dalam membuka simpulan takdir, dan nafsu mesti menerima hakikat kelemahan akal dalam perkara tersebut dan ikut tunduk bersamanya. Bila nafsu dan akal sudah tunduk, barulah hati boleh beriman dengan sebenarnya kepada takdir. Soal, lalu bagaimanakah cara menyerahkan diri kepada Allah dalam sudut pandang ilmu ma'rifat? Jawab, cara menyerahkan diri dalam sudut pandang ilmu ma'rifat adalah, serahkanlah diri jasmanimu kepada diri ruhanimu, dan diri ruhanimu itulah yang akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa menyerahkan apapun yang ada pada kita kembali kepada Allah secara langsung, termaksud amanat yang telah dititipkan kepada kita, seperti penglihatan, pendengaran, kuasa, kehendak, ilmu, hidup, gerak, diam, dan juga termaksud wujud kita. Karena tubuh jasmani tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah melihat Allah, tidak pernah bertemu dengan Allah, tidak tahu tempat dan keberadaan Allah. Karena hanya ruhanilah yang tahu Allah, yang pernah berjumpa dengan Allah secara langsung, sebagaimana bunyi firman-Nya, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala sahidna, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Jadi, kalau kalian ingin menyerahkan dirimu kepada Allah atau mau memulangkan amanat kepada Allah, caranya adalah serahkan diri jasmanimu kepada diri ruhanimu, dan diri ruhanimu itulah yang akan mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya cahaya matahari saja yang bisa kembali ke matahari. Selain dari cahayanya, maka semua itu akan hancur dan binasa. Oleh karena itu, masukkan malam kepada siang, dan masukkan siang kepada malam. Datangkanlah yang hidup kepada yang mati, dan serahkanlah yang mati kepada yang hidup. Keluarkanlah yang di dalam, dan kedalamkanlah yang di luar. Maka kebahagiaan sejati yang akan menyertaimu. Dan untuk itu, rezeki yang tidak terduga-duga dan terbilang banyaknya akan kita dapatkan.